Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelum match Piala FA hari Sabtu malam waktu Eropa atau hari Ahad dini hari waktu Indonesia, Erik ten Hag ada konferensi pers. Seperti biasa akan gua rangkum dan juga nanti kasih opini. Ini sudah ada rangkumannya juga sebenarnya dari Manchester Evening News. Pertama tentang preview sebagai favorit, bagaimana pendapatnya Erik ten Hag. Jadi kan Manchester United ini lebih difavoritkan daripada Reading. Erik ten Hag mengatakan iya, itu di atas kertas. Sepak bola tidak pernah diputuskan di atas kertas. Kita harus bersiap untuk setiap pertandingan. Setiap lawan adalah sulit, terutama di piala ya atau Cup. Ini merupakan sebuah peluang yang perfect. Kita harus bisa waspada terhadap hal tersebut. Dan juga kita harus fokus dan memberikan energi. Kita ingin untuk memenangkan setiap pertandingan, jadi kita juga punya rencana untuk setiap pertandingan ya. Dan pertandingan selanjutnya ini juga sangat penting. Kabar tim, Erik ten Hag mengatakan kita selalu punya masalah, tapi saya pikir besok kita akan punya tim yang kuat untuk pertandingan ini. Kita punya sebuah squad yang bagus dan kita bisa mengcover beberapa hal. Mengenai kabar Jadon Sancho, ya apakah Jadon Sancho siap untuk menghadapi Reading? Ini kabarnya dari Erik ten Hag. Dia telah latihan dengan tim dan kita akan melihat. Dan dia juga sangat berkembang. Dia telah membuat beberapa langkah dan kita akan membuat keputusan setelah latihan. Seperti yang saya katakan, dia ini sudah dalam arah kembali. Dia juga telah membuat beberapa langkah dan dia telah kembali latihan bersama tim. Jadi kita harus melihat apakah dia ini siap untuk kembali ke pertandingan-pertandingan. Disinggung tentang kemungkinan pemain Manchester United yang akan keluar dalam status pinjaman. Erik ten Hag mengatakan kita punya ide-ide. Beberapa pemain tentu saja kita sangat terbuka untuk peminjaman. Tapi beberapa pemain tidak. Mereka harus berkembang. Pertama-tama mereka harus berkembang di dalam lingkungan kita. Kedua, ya, kita punya banyak pertandingan untuk dihadapi. Jadi kita butuh pemain untuk mengcover hal tersebut. Ketika Anda memainkan 30 pertandingan di 10 hari, Anda butuh punya banyak pemain. Dan ya, bagaimana kita menampilkan di hari Rabu untuk Facundo Pellistri, ini merupakan tanda. Lalu tentang kabar Brandon Williams dan juga Zidane Iqbal. Erik ten Hag mengatakan ini juga tentang Zidane Iqbal dan juga Brandon Williams. Dia punya cedera yang sangat buruk dan dia sedang dalam arah kembali. Dia telah pernah mengikuti pre-season ya di awal dan dia juga ada di squad ketika menghadapi Nottingham Forest, artinya di bangku cadangan ya. Dia menjadi bagian dari hal tersebut. Ya, ini juga terserah atau melihat bagaimana keadaan dari dirinya. Saya menyukai dirinya, tapi kita harus bekerja dengan hal tersebut dan kita harus melihat kemana perkembangannya bisa berlanjut. Ini juga tentang ya dia layak untuk mendapatkan kesempatan dan dia harus mengambil kesempatan tersebut. Tapi kalau dia ingin peminjaman, kita harus berbicara mengenai hal tersebut. Disinggung tentang pilihan di fullback, Erik ten Hag mengatakan saya pikir Aaron dan juga Tyrell bermain sangat magnificent, sangat luar biasa di momen ini. Di hari Rabu mereka sangat brilian. Keempat back juga sangat brilian. Di keempat pemain belakang kita telah sebenarnya memiliki skuad yang beradaptasi.
dan Anda membutuhkan hal tersebut di 10 pertandingan dalam 30 hari. Dan disinggung tentang Diogo Dalot, Erik ten Hag mengatakan Diogo Dalot absen ya, dan Luke Shaw masih tanda tanya. Kita harus melihatnya setelah latihan. Nampaknya ya itu rangkuman dari yang awal. Jadi part pertama wawancaranya seperti biasa gue hanya mengikuti gue sampaikan yang part pertama. Ada beberapa kabar ya. Erik ten Hag waspada dengan Reading karena dia tahu karakteristik piala itu berbeda dengan kompetisi liga. Di piala artinya FA maupun juga Carabao dan lain-lain ini tim yang tidak diunggulkan punya peluang untuk mengejutkan. Dan itu sering terjadi di FA Cup maupun juga di Carabao. Dan untuk Manchester United, Erik ten Hag mengatakan harus waspada dengan Reading. Dan Erik ten Hag juga jelas targetnya bukan mencoba-coba pemain, bukan merotasi pemain, tapi untuk mencari kemenangan. Sehingga menurut gua peluang untuk pemain-pemain inti diturunkan tetaplah besar. Disinggung tentang dan Erik ten Hag juga mengatakan ya dia punya strong selection squad, artinya squad yang terkuat itu bisa bermain untuk menghadapi Reading. Dan menurut gua ya ini salah satu pertanda kalau Erik ten Hag akan tetap memainkan banyak pemain pilar terutama di starting 11. Dan Jadon Sancho nampaknya ini sudah semakin dekat. Menurut gua peluangnya terbuka lebar untuk dia bermain menghadapi Reading. Tentu saja tergantung bagaimana situasi dan kondisi terakhir di latihan sebelum menghadapi Reading. Mengenai pemain pinjaman, Pellistri jelas ya tidak akan kemana-mana. Jadi kabar dari Valencia dan juga klub-klub lain nampaknya harus selesai di sini karena Erik ten Hag jelas menginginkan Facundo Pellistri untuk tetap berada di Manchester United. Dan disebutkannya Facundo Pellistri ini di konferensi pers menurut gue bisa jadi juga pertanda dia akan mendapatkan menit bermain ketika menghadapi Reading. Mengenai Zidane Iqbal dan juga Brandon Williams, menurut gue sama. Erik ten Hag sebenarnya ingin kedua pemain ini untuk tetap stay di Manchester United. Itu apa yang diharapkan paling tidak untuk saat ini. Hanya saja ya tergantung bagaimana pemain melihat apakah dia tetap ingin di Manchester United ya dengan situasi saat ini, atau mendapatkan jam atau menit bermain lebih di peminjaman. Terakhir tentang ya Dalot tetap cedera ternyata, dan Luke Shaw tanda tanya. Nampaknya Tyrell Malacia dan juga Aaron Wan-Bissaka punya peluang yang sangat besar untuk dimainkan ketika menghadapi Reading. Dan mungkin juga Brandon Williams sih menurut gue, tergantung situasi nanti di atas lapangan. Tapi melihat yang dikatakan tadi di awal ya, Erik ten Hag mengincar kemenangan, nampaknya tim terbaik, kemungkinan yang terbaik yang akan dipasang dulu terutama untuk pemain belakang. Oleh karena itulah gue perkirakan Aaron Wan-Bissaka dan juga Tyrell Malacia ataupun Luke Shaw ya kalau siap akan dimainkan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Kalau ada saran, komen seperti biasa, drop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.